Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan sebuah proses manufaktur bodi dan kerangka mobil yang terdiri dari anggota Marisa Nisa, Devina Lustiani, Andrito Chandra, Adnan Fauji, Irfan Sofian. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Marisa Nisa. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari bodi dan rangka mobil. Bodi adalah komponen terluar dari mobil. Bagian ini menentukan kesan pertama seseorang terhadap mobil. Rangka mobil adalah rangka yang dijadikan sebagai dasar atau pondasi yang nantinya disatukan dengan mesin dan alat-alat lainnya. Flow proses pengerjaannya, jenis rangka mobil berdasarkan bentuknya. Rangka kendaraan dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu rangka bentuk, rangka perimeter, ketiga rangka X, keempat rangka bentuk tulang punggung, kelima rangka bentuk lantai, keenam tubular space frame, dan monolog. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Devina. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang diagram alur perencanaan dari perangkaian bodi dan kerangka mobil. Dimulai dari lalu ke studi literatur. Setelah studi literatur, membuat desain rangka, yaitu dengan entitas perencanaan desain rangka yang meliputi menghitung beban, menghitung reaksi tumpuan, mementesia, dan menghitung defleksi. Setelah itu terdapat relationship evaluasi desain, ditentukan berhasil atau tidaknya, lalu di pembuatan entitas rangka, setelah itu pengujian rangka, lalu dihubungkan dengan relationship evaluasi rangka. Setelah itu muncullah hasil dari analisis hasil dan dibuatkan laporan hasil pengujian, lalu selesai. Selanjutnya terdapat material bodi mobil yang terdapat baja, plastik, aluminium, dan karbon. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Irfan Sofian. Penjelasan materialnya. Yang pertama, baja. Baja adalah logam paduan yang relatif murah dan kuat untuk produksi mobil secara massal. Oleh karena itu, bodi mobil yang terbuat dari baja lebih terjangkau. Yang kedua, plastik lebih mudah dalam pengerjaannya. Selain itu, plastik juga anti karat dan fleksibel. Yang ketiga, aluminium adalah jenis logam yang begitu keras tapi tidak begitu kuat. Aluminium mempunyai berat jenis yang rendah, menjadikan mobil lebih ringan, sehingga penggunaan bahan bakar akan lebih efisien. Yang keempat, karbon. Bahan serat karbon dalam rangka mobil biasanya dibuat untuk mobil sport. Mobil yang menggunakan bahan serat karbon akan mendapatkan tenaga yang lebih baik dari mesin mereka. Selanjutnya, proses manufaktur akan dibacakan oleh Ardianto Chandra. Baik, proses manufaktur 1 terdiri dari proses permesinan. Pada proses ini, ukuran dan bahan telah disesuaikan oleh gambar pengukur bahan yang dilakukan sebelum pemotong besi sesuai dengan yang telah ditentukan. Alat bantu potong terdiri dari 1 gerinda potong, 2 gergaji manual, 3 penggaris, 4 mister gulung, 5 pinyiku, 6 penggores, 7 kamata gerinda, 8 sarung tangan, yang ke-9 ragum tangan. Yang kedua itu adalah proses pengelasan. Proses pengelasan bahan ini menggunakan mesin las listrik dengan elektroda yang digunakan berukuran 2,6 mm dikali 350 mm.
Alasannya untuk mendapatkan sambungan yang kuat karena kendaraan ini harus mampu menerima beban yang cukup berat. Alat yang digunakan adalah mesin las listrik, palu perak, sikat besi, penggaris, mistar gulung, penyiku, ragum, dan tang. Dan proses terakhir yaitu proses finishing. Proses ini dilakukan dengan menggunakan dempul. Setelah dempul kering, kemudian melakukan pengaplasan untuk meratakan dan menghaluskan permukaan hasil dempulan agar lebih rapi. Setelah pendempulan selesai, dilanjutkan dengan proses pengecatan. Pengecatan ini berfungsi untuk mencegah timbulnya korosi pada rangka kendaraan jenis cat yang digunakan, yaitu cat anti karat yang berwarna hitam. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.